Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Salam sejahtera untuk kalian semua. Dan semoga kita sama-sama mendapat keberkahan hari ini untuk bisa melaksanakan pembelajaran kita. Dan tak lupa juga kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dan kegiatan kita hari ini diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bangun datar. Ya, matematika. Nah, kalau dikatakan bangun datar itu bermacam-macam sayang ya. Ini ada persegi panjang, ada jajar genjang, ada trapesium, ada segitiga, ada layang-layang, ada lingkaran, ada belah ketupat, dan ada persegi. Ini benda-benda seperti ini termasuk dengan bangun datar. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke macam-macam bangun datar tadi, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian dari bangun datar. Nah, bangun datar itu merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Ya, jadi suatu bidang itu dibatasi oleh beberapa garis, baik itu garis lurus maupun garis lengkung. Nah, istilah-istilah yang terdapat dalam bangun datar itu yang pertama adalah sisi. Jadi yang mana dikatakan sisi? Nah, ini ada sebuah gambar. Ada sebuah gambar persegi. Ini ada 4 titik. Titik A, titik B, titik C, titik D. Kalau ada tanda garis seperti ini, garis kutip 1 seperti ini menunjukkan kalau antara A dan B itu mempunyai sisi. Nah, berarti inilah yang disebut dengan sisi. Mempunyai sisinya sepanjang 5 cm. B dengan C juga 5 cm. Kalau C dengan D dan A berapa, Bu? Nah, kalau ada tanda seperti ini menunjukkan kalau sisi mereka itu sama dengan sisi yang ini, sama dengan sisi yang ini. Makanya mereka dikasih titik seperti ini, garis seperti ini aja, nggak perlu lagi dikasih angka 5-nya. Ya nak ya? Nah, itu yang disebut dengan sisi. Berarti kalau gambar persegi ini sisinya ada berapa sayang? Ada 4. AB, BC, CD, dan DA. Oke. Batas ini ngerti ya nak ya? Oke, kita masuki yang kedua. Istilah apa lagi yang terdapat dalam bangun datar? Ada istilah sudut. Sudut itu apa? Sudut itu adalah besaran rotasi antara dua garis. Nah, misalnya nih ada sebuah gambar segitiga. Ini ada garis, ini ada garis. Nah, rotasi itu yang ini nih. Nah, rotasi itu yang ini. Jadi besaran rotasi. Nah, mengukur besar rotasi ini berarti kita mengukur sudut. Menggunakan apa, Bu, mengukur sudut? Ada, kita menggunakan busur namanya nanti, atau penggaris tengah lingkaran. Nanti kira-kira bulan April kita akan belajar mengenai sudut ya. Nah, begitupun dengan gambar persegi, gambar segi 5 juga seperti itu. Inilah yang namanya rotasi. Oke, kita masuki lagi istilah yang ketiga, ada lagi diagonal. Diagonal adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan. Nah, kalau A itu berhadapannya dengan C, B itu berhadapan dengan D. Berarti kita tariklah garis lurus. Nah, garis inilah yang disebut dengan garis diagonal. Berarti kalau gambar ini ada berapa garis diagonalnya? Ada 2. Berarti AC dan BD. Oke, nah Ibu, batas ini ngerti ya nak ya? Oke, kita masuki materi berikutnya, yaitu jenis-jenis bangun datar. Nah, kita udah mengenai pengertian bangun datar, kita udah mengenai istilah-istilah dalam bangun datar. Kita materi selanjutnya adalah jenis-jenis bangun datar. Nah, bangun datar itu ada 2, yaitu bangun datar beraturan dan bangun datar tidak beraturan. Oke, kita ambil yang pertama, bangun datar beraturan. Ciri-cirinya, namanya beraturan, berarti dia akan sisinya sama panjang, sudutnya sama besar, namanya beraturan, jadi teratur baik sisinya maupun sudutnya. Contohnya apa aja tuh? Persegi, segitiga sama sisi, pentagon, heksagon, heptagon, oktagon, nonagon, dan dekagon. Apaan nih Bu yang nama pentagon? Pentagon itu adalah segi 5 sama besar. Kalau heksagon segi 6, heptagon segi 7, oktagon segi 8. Ya, begitu pun seterusnya sampai dekagon segi 10. Oke, yang kedua adalah bangun datar tidak beraturan. Nah, kebalikannya dari yang tadi. Kalau tadi bangun datar beraturan berarti semuanya teratur. Nah, kalau ini tidak teratur karena dia memiliki sisi yang tidak sama panjang. Sisinya tidak sama panjang, sudutnya juga tidak sama besar. Makanya dia disebut dengan bangun datar tidak beraturan. Contohnya apa aja? Persegi panjang.
persegi panjang itu gambarnya itu ada yang pendek, ada yang panjang, makanya dia tidak beraturan. Segitiga sama kaki juga seperti itu. Siku-siku juga, belah ketupat juga, jajar genjang juga, dan trapesium juga. Oke, untuk lebih jelasnya kita masukin contohnya. Nah, ini segi banyak beraturan, ini segi banyak tidak beraturan. Nah, beraturan nih segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu, nah nih 3 garis ini sama besar, sama panjang, otomatis sudutnya juga pasti sama besar. Nah, persegi juga nih, keempat sisinya juga sama panjang. Segi 5 beraturan nih, beraturan berarti dia sama besar, sama panjang. Segi 6 juga, bintang juga, segi 8 juga. Nah, kalau segi banyak yang tidak beraturan nih, segitiga sama kaki, kakinya aja yang ini dengan yang ini aja yang sama panjang, yang ininya pendek, makanya dia tergolong tidak beraturan. Jajar genjang juga kayak gitu, yang ini sama dengan ini, yang ini sama dengan ini, berarti dia tidak beraturan. Nah, begitupun dengan segitiga siku-siku, dengan persegi panjang. Nah, yang ibu bilang tadi nih, ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, begitupun trapesium, ada yang pendek, ada yang panjang, ini ada yang sedang, ya, beda-beda. Yang ini juga nih, ada yang pendek sekali, ada yang panjang sekali, ada yang sedang, ya. Itu adalah segi banyak tidak beraturan. Nah, oke, anak ibu sudah ya, contoh-contohnya bangunnya juga sudah. Oke, dan ibu harap tersenyum dan selalu semangat. Oke, ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi